Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Sumiati Marantika. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti semester 1, prodi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis sebagai tugas ujian tengah semester UTS semester 1. Di sini dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho. Di sini saya akan memulai presentasi saya yang dimulai dari latar belakang. Etika bisnis merupakan suatu topik yang mulai menarik perhatian masyarakat di dunia sejak abad ke-20. Etika bisnis sebenarnya sudah mulai dibicarakan para ahli sejak abad ke-19, namun mulai menjadi sorotan publik sekitar abad ke-20, ketika banyak orang mulai menerapkannya pada perusahaan dan menjadi bahan pembicaraan hangat di mana-mana. Setelah itu, sampai sekarang pun banyak peneliti dan para ahli yang mengungkapkan pendapat maupun teorinya tentang etika bisnis dan etika bisnis sebagai kesatuan. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan bisnis adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, mempekerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, menurut K. Bertens, tahun 2000. Etika merupakan tindakan yang dianggap baik atau buruk dan merupakan prinsip tentang moralitas dari seseorang atau kelompok masyarakat di dalam kehidupannya. Menurut Budi Saronto tahun 2005, etika bisnis merupakan alat bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab secara moral. Bagian 1-2. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok dari etika bisnis, yaitu A. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas sebagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Lingkup etika bisnis ini lebih sering ditujukan kepada para manajer dan pelaku bisnis dan lebih sering berbicara bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis dan sering disebut sebagai etika manajemen. B. Menyadarkan masyarakat, konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Sasaran dan lingkup etika bisnis yang demikian berkaitan dengan hak konsumen dan hak karyawan. C. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam lingkup yang ketiga ini, etika bisnis menekankan pentingnya kerangka legal politis bagi praktek bisnis yang baik, yaitu hukum dan aturan bisnis serta peran pemerintah yang efektif menjamin ditaatinya aturan bisnis. Setelah itu saya akan masuk ke landasan teori, di mana itu ada tentang 2.1 pengertian etika bisnis. Etika secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Pengertian bisnis yaitu, bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Definisi tersebut tertulis dalam buku Pengantar Bisnis oleh Hadion Wijoyo dan kawan-kawan. Dalam arti luas, pengertian bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pengertian bisnis memuat 4 aspek, yakni menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan laba, suatu kegiatan usaha, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari.
2.2 Teori-teori etika bisnis. Ada 4 teori umum dalam etika bisnis, yaitu 1. Teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang kedua, teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Yang ketiga, teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan, Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. Yang keempat, teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir. Sehingga dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Selanjutnya saya akan mengangkat tentang pendekatan stakeholder. Etika pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitik bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan. Maka hak dan kepentingan harus diperhatikan dan dijamin. Pada umumnya, ada 2 kelompok stakeholder, yaitu yang pertama, kelompok primer antara lain pemilik modal atau saham, kreditur, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing, dan rekanan. Yang kedua, kelompok sekunder, antara lain yaitu pemerintah setempat, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam pembahasan untuk presentasi ini. 3.1 Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Perlukah etika bisnis dalam pemasaran produk suatu perusahaan? Theodore Roosevelt, yang merupakan Presiden Amerika Serikat ke-26, pernah mengatakan bahwa to educate a man in mind but not in morals is to create a menace to society. Berdasarkan kutipan tersebut, menunjukkan bahwa manusia yang terdidik secara logika tanpa diiringi dengan pendidikan moral hanya akan menjadi ancaman kerusuhan bagi dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitar. Begitu juga dengan bisnis. Apabila bisnis dijalankan hanya berdasarkan penguasaan teori dan pengalaman dari pebisnis saja tanpa memperhatikan hukum dan etika yang berlaku, maka bisnis tersebut akan menimbulkan banyak kerugian, baik berupa kerugian finansial atau non-finansial. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan adanya etika bisnis bagi setiap organisasi bisnis dalam beroperasi. Kegiatan pemasaran ataupun promosi dilakukan untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan adanya kenaikan pada tingkat pemasarannya. Pengenalan produk di sini sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang diproduksi menjadi diketahui oleh publik dan memasarkan atau mempromosikan produk atau jasa tersebut. Diperlukan etika-etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Etika ini juga diperlukan agar dalam berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosi. 3.2 Etika bisnis dalam manajemen produksi. Hubungan yang dilakukan perusahaan dengan para pelanggannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika di bidang produksi dan pemasaran. Untuk melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak etis yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dijelaskan berbagai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Antara lain, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. C. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
D. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Fungsi produksi adalah semua kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa yang akan dipasarkan oleh perusahaan. Berkaitan dengan kegiatan produksi tersebut, maka perusahaan harus melaksanakan etika manajer sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang dengan kualitas bahan baku yang standar dan hasil produksi dengan kualitas yang standar yang menjamin tidak membahayakan kehidupan masyarakat. 2. Manajer harus memberikan perlindungan kepada semua personalia yang bekerja menghasilkan barang dan jasa. 3. Di dalam menghasilkan barang dan jasa menggunakan peralatan atau mesin-mesin yang menjamin keselamatan pekerja. 4. Produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan bukan tiruan atau plagiat dari hasil produksi perusahaan lain yang dilakukan dengan cara yang tidak syah. 5. Di dalam menghasilkan barang dan jasa harus tepat kualitas, tepat harga, dan waktu penyerahan kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan. 3.3 Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam membantu organisasi untuk meningkatkan nilai-nilai etika organisasi. Manajemen merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar mempunyai etika bisnis yang sesuai dengan organisasi, menjaga sehingga tindakan kurang etis dapat dicegah. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melindungi organisasi dan tindakan yang tidak etis dari karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam usaha-usaha organisasi untuk menangani etikat perilaku, dapat mampu menjadi penggerak dalam organisasi dalam menangani isu-isu etika, serta bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelatihan mengenai pentingnya peningkatan moral karyawan. Manajemen SDM atau sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD, Human Resource Department. Menurut A.F. Stoner, manajemen SDM merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Fungsi operasional dalam manajemen SDM merupakan dasar pelaksanaan proses MSDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. 3.4 Etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori etika dan moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik bila tindakan itu meningkatkan derajat manusia. Masih melansir buku pengantar etika bisnis, ada dua macam utilitarianisme, yakni utilitarianisme perbuatan, act utilitarianism, dan utilitarianisme aturan, rule utilitarianism. Keduanya adalah prinsip dasar utilitarianisme yang diterapkan pada perbuatan. Prinsip dasar utilitarianisme tidak harus diterapkan atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, melainkan juga atas aturan-aturan moral yang diterima dalam masyarakat. Ada dua tokoh yang membahas teori utilitarianisme, yaitu Jeremy Bentham. Melalui karyanya yang diberi judul Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Bentham bermaksud menjadikan konsep utilitarianismenya sebagai fondasi etik untuk mengkonstruksi nilai-nilai dari peraturan atau hukum yang berlaku di Inggris, terutama soal hukum bagi para narapidana. Maksud dari tindakan Bentham ini bukan tanpa alasan. Baginya, peraturan dan moralitas berfungsi sebagai pedoman bagi manusia, namun yang sering terjadi justru kebalikannya, di mana hukum dijadikan alat untuk berbuat kekerasan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua itu John Stuart Mill. Melalui karyanya yang diberi judul Utilitarianism mengkritisi konsep dari Bentham untuk disempurnakan. Ia menjelaskan beberapa poin ketidaksesuaiannya dengan pendapat Bentham. Pertama, tentang tolak ukur kuantitatif mengenai nilai-nilai dan dari kegembiraan dan kesejahteraan banyak orang. Menurut Mill, seharusnya tolak ukur tidak sekedar angka, melainkan kualitasnya yang perlu mendapat perhatian. Poin kedua, Mill menyatakan bila kesejahteraan atau kesenangan harus secara lahir dan batin untuk semua masyarakat, tidak hanya berlaku untuk individual semata.
Sampai pada penutup dan kesimpulan dari presentasi saya, yaitu kesimpulan dari presentasi ini, di dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam laman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah satu-satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya yang kurang memperhatikan etika dalam bisnis. Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok atau supplier, perusahaan, dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Etika berbisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup makro maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis sangatlah penting. Saran, perlu adanya sadar diri di dalam hati para pegawai di dalam perusahaan yang ingin menerapkan etika di dalam bisnis, agar tidak adanya kecurangan atau kebohongan yang terjadi pada perusahaan itu nantinya, dan perlu diterapkannya sanksi atau hukuman yang berat apabila ada salah satu pegawai yang melanggarnya, sehingga etika di dalam bisnis pun dapat berjalan dengan baik dan lancar di perusahaan tersebut. Berikut ini adalah sumber yang saya akses untuk data bahan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.